warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fararika Yuniar, NPM 2410104027, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Atina Mutiara dengan NPM 2410104031. Baik, di sini kami akan memaparkan tutorial yang akan mempermudah pengolahan data menggunakan rumus Excel. Saya sudah menyiapkan data penjualan yang kami ambil dari toko sembako Ada milik Ibu Yuni. Yang pertama, untuk menentukan nama barang, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung MIT. Kenapa MIT? Karena kita menggunakan kode barang yang berada di tengah. Lalu kita kurung buka lagi. Kita klik bagian kode barang yang pertama, titik koma. Karena kita membutuhkan dua huruf yang berada di tengah, maka kita klik 2, titik koma lagi. Kita klik 2 lagi karena nama barang berada di kolom nomor 2. Setelah itu tutup kurung, titik koma. Kita blok keterangan yang sudah kita buat di bawah, lalu kita absolutkan menggunakan FN F4, titik koma. Karena nama barang berada di kolom kedua, jadi kita klik 2, lalu kita klik titik koma, kita klik 0, tutup kurung, kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, jadi menggunakan rumus VLOOKUP ini kita bisa menentukan nama barang hanya menggunakan kode barang. Lalu yang kedua, kita akan menuliskan cara untuk menghitung harga barang. Sama seperti yang pertama, kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung MIT, masih menggunakan kode yang berada di tengah ya. Lalu kurung buka, kita klik kode barang, titik koma lagi, 2, karena nama barang, karena kita mengambil 2 karakter huruf. Titik koma lagi, 2, karena nama barang berada di kolom nomor 2. Lalu tutup kurung, titik koma, kita ambil data keterangan yang sudah kita buat tadi di bawah. Lalu kita absolutkan menggunakan FN F4. Titik koma. Lalu kita klik 3 karena kolom harga berada di bagian ketiga. Titik koma lagi, 0, tutup kurung, lalu kita enter. Jadi ini harga barang tepung itu per 1 kilonya 9.000. Sekarang, untuk yang ketiga, kita mau menentukan apakah pembeli menggunakan kantong belanja atau tidak. Untuk itu, kita menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, kurung buka. Karena kita mau mengambil keterangan paling pojok kanan, kita menggunakan right. Kurung buka. Kita klik kode barang. Lalu titik koma. Kita klik 1, karena kita hanya membutuhkan 1 huruf di sebelah kanan, tutup kurung, sama dengan tanda petik K, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik kantong, tanda petik, titik koma. Nah, selain huruf K berarti tidak pakai kantong. Nah, untuk itu kita membuat titik koma, kita tulis tidak, titik koma lagi, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, jadi kita sudah tahu nih, kan Bu Surti ini kode barangnya di belakangnya ada K, di belakang sebelah kanan. Jadi, untuk kantong belanja dia memakai kantong. Kita drag ke bawah untuk mengetahui semuanya. Sekarang, untuk yang keempat, di sini kita akan memberikan tarif sebesar 500 yang dikenakan jika pembeli menggunakan kantong. Caranya dengan rumus if, yaitu sama dengan if, dalam kurung kita klik kantong, sama dengan tanda petik tidak, tanda petik lagi, berarti tidak dikenakan tarif atau titik koma 0. Lalu, selain kata tidak, berarti dikenakan tarif sebesar 500, yaitu titik koma 500. Tutup kurung, lalu kita enter.
kita drag ke bawah untuk mengetahui tarif-tarif dari nama pembeli. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Kita akan mentotal semuanya dengan cara sama dengan harga dikali jumlah barang, lalu ditambah dengan tarif. Tarif yang dimaksud tarif kantong ya teman-teman. Lalu kita enter, kita drag ke bawah untuk mengetahui total pembayaran setiap pembeli. Setelah itu, kita akan menjumlah semua total pembayaran kita menggunakan rumus SUM, yaitu sama dengan SUM dalam kurung, kita blok total pembayaran dari atas sampai bawah, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi untuk total pembayaran semua pembeli yaitu sebesar Rp2.423.750. Sekarang kita akan mencari bagaimana sih menjumlah rata-rata penjualan terendah dan tertinggi. Sekarang rata-rata penjualan terendah menggunakan rumus min, maaf ya teman-teman, sama dengan min, kemudian kurung buka, lalu blok total pembayaran sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, terus enter. Kemudian untuk mencari rata-rata penjualan tertinggi, kita menggunakan rumus max, yaitu sama dengan max, kurung buka, kita blok lagi total pembayarannya sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi ini sudah jadi ya untuk mencari bagaimana tarif yang dikenakan untuk setiap kantong, terus harga per kilo, nama barang, terus total pembayaran. Kita sudah menemukan semuanya, rata-rata terendah, rata-rata tertinggi. Sekarang kita mau mengetahui gimana sih caranya kita mencari jumlah barang yang keluar dan total pendapatan untuk beras, gula, tepung, dan telur. Di sini kita akan menggunakan rumus the sum, yaitu sama dengan the sum, kurung buka, kita blok semua data yang tadi sudah kita buat. Kita blok semua sampai ke 45, lalu kita absolutkan menggunakan Fn F4, titik koma, kita klik yang bagian jumlah per kilo. Lalu kita absolutkan lagi menggunakan Fn F4, titik koma, kita menggunakan nama barang yang berada di bawah, yaitu nama barang dan beras kita blok, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, jadi ini jumlah barang yang keluar untuk beras. Kita drag ke samping untuk mengetahui gula, tepung, dan telur. Sekarang kita mencari total pendapatan. Kita masih menggunakan rumus the sum, yaitu sama dengan the sum, kurung buka, kita blok lagi datanya, berada di atas semua, sampai ke nomor 45. Setelah itu kita absolutkan menggunakan Fn F4. Nah, karena ini untuk total pendapatan, kita mengeklik yang bagian total pembayaran. Oh iya, sebelumnya kita klik titik koma dulu, lalu kita klik total pembayaran. Setelah itu kita absolutkan menggunakan Fn F4. Nah, titik koma lagi, kita klik nama barang dan beras yang berada di bawah, kita blok, kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, jadi untuk total pendapatan beras yaitu 976.000. Kita drag ke samping untuk mengetahui jumlah gula, tepung, dan telur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farah. Kemudian untuk melihat bagaimana diagram jumlah barang keluar yang paling banyak dan paling sedikit, kemudian total pendapatan paling banyak dan terendah juga, kita akan melihat dengan menggunakan chart. Caranya yaitu kita blok bagian data yang tadi sudah kita hitung, kemudian kita masuk ke insert, kita masuk ke chart,
kita masuk ke more, kita masuk ke kolom, kemudian pencet ini, kemudian oke. Nah, jadi kita dapat melihat mana barang yang paling banyak keluar dan total pendapatan yang paling besar yaitu beras, dan total jumlah barang keluar yang paling sedikit itu tepung, dan total pendapatannya itu paling rendah. Jadi sekian presentasi PJBL pengantar komputer kami. Semoga kami dapat membantu untuk ibu warung kami, yaitu Ibu Yuli, dan teman-teman yang menyaksikan video kami. Semoga dengan adanya video ini, kami bisa membantu para UMKM untuk melaporkan data penjualannya menggunakan Excel, dan para pemirsa juga bisa meniru rumusnya jika ingin buat laporan penjualan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, sebelumnya izin untuk merekam suaranya ya Ibu. Oh iya Mbak, silahkan. Perkenalkan, saya Farah dan teman saya ini Atina. Mau bertanya mengenai beberapa produk yang Ibu jual. Ini Mbak, monggo. Ibu izin bertanya, apakah Ibu berjualan sudah pernah menggunakan sistem komputer yang menggunakan Excel? Belum Dek, saya nggak paham tentang komputer-komputer gitu. Baik Ibu, apakah Ibu berkenan kami buatkan sistem komputer agar Ibu lebih mudah dalam perhitungan penjualannya? Nggih, aku manut aja Dek. Baik, tapi sebelumnya bolehkah kami meminta data penjualan tentang produk-produk yang Ibu jual selama 1 bulan? Boleh Mbak, sebentar saya ambilin catatannya dulu. Nggih, Bu. Mbak, ini bukunya. Oh, nggih, Ibu. Setiap ada yang beli ini dicatat namanya nggih, Bu? Iya Mbak, soalnya kadang ada yang utang, biar nggak lupa aja. Oh, kalau gitu ini datanya boleh saya foto nggak ya, Bu? Mau ambil berapa produk Mbak? Kalau sedikit mending dicatat aja, soalnya ini kebanyakan. Oh, kami cuma ambil sampelnya untuk 3 atau 4 barang saja sih, Bu. Iya Mbak, boleh. Baik, setelah ini kami catat nih, Bu. Setelah itu kami akan masukkan data ini ke dalam Excel dan kami akan kirim ke Ibu untuk memudahkan Ibu dalam proses pencatatan. Ini juga termasuk tugas kami buat mata kuliah akuntansi pengantar komputer lebih tepatnya. Iya Mbak, makasih banyak ya. Nggih Ibu, kami yang makasih karena Ibu sudah berkenan untuk kami wawancarai dan dimintai data penjualannya. Nggih Mbak. Oh nggih Bu, boleh minta foto enggak ya? Duh Mbak, aku lagi nggak pakai kerudung, fotonya sama bapaknya aja ya. Oh nggih Bu, kalau gitu terima kasih nggih Bu sekali lagi. Sama-sama Mbak. Nggih, matur nuwun.